Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini pembahasan channel Jawa Saja adalah membahas kaitannya dengan potensi yang ramai sedang dibicarakan, yaitu potensi jika terjadi megatrust atau gempa bumi atau tsunami yang di Kabupaten Cilacap, seperti yang ditayangkan di sebelah kanan saya ini. Itu dari berita Kompas kalau tidak salah, itu juga seperti itu. Sehingga kami selaku warga Cilacap juga ingin memberikan barangkali informasi-informasi yang nanti berkaitan. Semoga kejadian megatrust yang diisukan itu yang terjadi di pesisir Pulau Jawa, yang termasuk yaitu Kabupaten Cilacap ini, semoga tidak terjadi ya, karena sampai hari ini pun kaitannya dengan kapan terjadinya untuk masalah gempa ini juga tidak ada yang tahu, belum ada ilmu pasti yang meramalkan kapan terjadinya gempa atau tsunami atau mungkin bencana yang lain. Tapi minimal informasi-informasi yang diberikan oleh entah itu baik BMKG atau mungkin dari pihak-pihak yang terkait kaitannya dengan potensi-potensi yang ada. Saya selaku warga Cilacap istilahnya ya ingin berbagi kaitannya dengan jika terjadi sesuatu yang istilahnya terjadi megatrust, ya harapannya itu sekali lagi tidak terjadi, tapi ini minimal kita sudah mempersiapkan dan kita selalu waspada, yaitu kaitannya dengan jalur-jalur evakuasi mana. Karena untuk Kota Cilacap adalah kota buntu yang istilahnya semenanjung ya, jadi daratannya menjorok ke laut. Mau tidak mau kita nanti juga harus istilahnya berjalan atau mencari tempat-tempat yang lebih tinggi ya, seperti ini. Jadi kita ini pada saat pembukaan ini saya menggunakan daerah di pelabuhan ikan di Cilacap, TPT Cilacap. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti akan sedikit kami jelaskan mungkin tempat-tempat evakuasi yang bisa nanti jadi rujukan mana kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Minimal itu sebagai ya, kalau orang Cilacap saya yakin semua sudah paham lah ya untuk proses evakuasinya. Tapi saya tidak tahu apakah yang di luar Cilacap ini juga sudah tahu titik-titik tertentu yang di kota Cilacap. Tapi kalau terjadi megatrust ya tidak ada apa-apanya. Kemungkinan tingginya gelombang sampai 30 meter. Berarti mungkin 2 kali tiang listrik ini. Tapi minimal kita sudah bisa mempersiapkan teman-teman mana yang nanti akan kita gunakan untuk evakuasi. Yang jelas untuk potensi-potensi yang ada yang digambarkan oleh BMKG, karena kita masuk di kategori zona gempa khususnya di selatan Jawa, ini kita juga harus hati-hati. Yang di sementara yang di kota Cilacap ini juga paling. Jadi kalau mencari daratan yang lebih tinggi, yaitu bisa dari pegunungan di areal Cilacap itu paling dekat di sini ya sekitar 15-20 kilo. Tapi minimal untuk di kota sendiri nanti ada beberapa yang harus bisa jadi rujukan teman-teman. Misalnya adalah yang misalnya di gedung-gedung yang tinggi. Gedung-gedung yang tinggi itu di Cilacap apa saja? Di paling selatan itu ada beberapa kantor yang nanti digunakan karena kondisi darurat, bisa saja nanti akan digunakan sebagai fasilitas umum. Silakan nanti teman-teman untuk mencari yang paling tinggi
gedung-gedungnya salah satu kalau sekolah ya CPR 1 itu ada lantai 3-nya kalau kondisi yang mendesak. Kemudian gedung-gedung perusahaan di Pertamina itu juga banyak yang sampai lantai 3 minimal itu sudah bisa sebagai rujukan. Rumah sakit Pertamina yang kalau kita lihat itu juga di bibir pantai, cuma memang resikonya kalau rumah sakit Pertamina yang itu bersebelahan dengan samudera dan sangat beresiko ketika ombaknya melebihi dari gedung itu. Ya, sambil melihat teman-teman itu banyak kapal-kapal nelayan yang masuk setelah mencari ikan, mencari rezeki. Kemudian untuk jalur-jalur jalannya ya mulai titik tumpunya adalah nanti kita ke sisi sebelah utara. Sebagai contohnya ada di Cilacap Utara, yaitu nanti di Bundaran Gumilir itu sebagai area penempatan. Tapi ketika teman-teman nanti katakanlah lewat jalur utama semua, nanti biasanya macet karena kejadian dulu di tahun 2004 kalau tidak salah itu ketika Cilacap juga terkena tsunami kecil-kecilan seperti itu, jalurnya macet, maka harus teman-teman harus bisa memilih ya, jalurnya jangan lewat jalur utama semua ya. Jadi bisa nanti lewat jalur-jalur kecil, mulai Jalan Dr. Sutomo, kemudian jalur besar utama depan MT Haryono yang paling sebelah barat ya, itu nanti bisa digunakan untuk evakuasi menuju ke titik di sebelah paling mungkin adalah di Cilacap Utara, itu di Gumilir. Kemudian nanti tumpunya di situ semua nanti beralih ke sebelah utara, yaitu namanya nanti untuk pegunungannya yang paling tinggi adalah di PDAM ya. Jadi PDAM itu salah satu bukit pegunungan, letaknya adalah di Desa Tritih Wetan. Nanti silakan teman-teman bisa searching di Google, itu larinya ke situ. Itu adalah posisi perbukitan yang paling tinggi untuk di kawasan Kotip atau sekitar kota Cilacap. Kemudian di Bandara Tunggul Wulung itu juga sudah kategori tinggi. Jadi teman-teman untuk yang di area kota minimal itu bisa menjadi istilahnya informasi. Kemudian yang bagaimana kalau yang di area sebelah timur? Nah, kalau kita lihat teman-teman di belakang saya itu adalah Nusa Kambangan ya. Jadi Nusa Kambangan itu andaikan tsunami-nya, megatrahnya di sebelah selatan Nusa Kambangan ya, mudah-mudahan insya Allah Cilacap itu aman, karena Nusa Kambangan adalah sebagai benteng terakhir keberadaan kota Cilacap. Makanya sekali lagi untuk seluruh warga Cilacap, kalau bisa ya mari kita jaga kelestarian alam di Nusa Kambangan. Karena keberadaan Nusa Kambangan itu mungkin kalau dilihat tingginya tuh bisa mencapai 200 atau 400 meter dari permukaan air laut. Sehingga cukup sebagai benteng daratan Cilacap dan memanjang kurang lebih hampir 50 kilo menuju ke perbatasan Jawa Barat, dan yang paling ujung itu di selatan saya yang terlihat ya, itu yang terlihat itu jaraknya kalau dari saya berdiri ini mungkin sekitar 5 kilo ya, 5 kilo atau 6 kilo. Andaikan terjadinya di sebelah selatan Nusa Kambangan, insya Allah Cilacap aman. Tapi kita tidak tahu teman-teman kalau andaikan terjadinya di selatan PLTU Karangkandri. Kita lihat yang di sebelah selatan, kalau kita besarkan ya, itu kita melihat PLTU Karangkandri itu menuju sisi sebelah selatan atau di selatan Gunung Serandil atau Gunung Selok ya, ada kemungkinan Cilacap terkena dampaknya. Karena apa? Tidak ada penghalang
Ya, kalau dari sisi belah timur tidak ada penghalang, sehingga laut mungkin nanti akan masuk ke daratan sampai ke Cilacap. Termasuk saya warga Cilacap di bagian utara pun juga minimal harus bersiap dengan kondisi yang paling darurat seperti itu, teman-teman. Jadi setelah informasi yang kami terima di BMKG maupun di tayangan-tayangan YouTube yang lain bahwa Cilacap berpotensi terkena megatrust, ya kita hanya sebagai warga Cilacap hanya berdoa, ya, berdoa dan terutama persiapan secara lahiriah, yaitu minimal dokumen-dokumen teman-teman yang penting-penting, ya, seperti surat-surat dan sebagainya dikumpulkan jadi satu, sehingga pada saat terjadi emergensi itu bisa langsung kita bawa. Dan tentunya kalau terjadi megatrust itu mudah-mudahan ya tidak terjadi, tidak ada gempa daratan, ya, artinya hanya gempanya di tengah laut, sehingga masih ada waktu. Kalau saya melihat jejak dari tayangan-tayangan yang ada seperti BMKG itu katanya sekitar 30 menit. Jadi 30 menit itu adalah waktu yang sangat singkat, teman-teman, dalam kondisi yang sangat mendesak, ya. Kalau kita tidak cepat-cepat, karena kecepatan arus atau air laut itu hitungannya seperti pesawat jet, hitungannya 1 menit itu berapa ratus kilometer. Sehingga ini yang harus kita waspadai, teman-teman, sehingga jangan sampai kota tercinta ini terkena dampak megatrust sementara kita sendiri tidak siap. Yang paling penting adalah doa, karena bagaimanapun kejadian itu atas kehendak Tuhan. Maka kita sebagai warga Cilacap harapannya juga selalu berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya bencana-bencana yang ada di bumi Indonesia, Nusantara, Cilacap itu tidak terjadi. Dan harapannya kita juga sebagai warga Cilacap sendiri juga mengurangi hal-hal yang berbau tidak baik seperti perbuatan maksiat dan sebagainya, mohon untuk bisa dikurangi atau dihilangkan, karena itu juga sebagai salah satu nanti akan memancing hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Jadi inilah sekitar bagaimana mengatasi jika terjadi megatrust di Kabupaten Cilacap, dan kami posisinya adalah di PPC di Pelabuhan Cilacap. Dari channel Jawa Saja, mungkin ini bermanfaat, teman-teman, untuk pengetahuan teman-teman kaitannya dengan jika terjadi gempa apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalankan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Minimal channel kecil ini bisa menambah manfaat teman-teman untuk bisa berbagi informasi, berbagi saran jika terjadi sesuatu di Kabupaten Cilacap. Dari channel Jawa Saja mengucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.